Oke, yang di atas bisa minta tepuk tangannya yang di atas. Oke, terima kasih. Satu buah lampu ganti. Surya segala hadir dan berkasnya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Oh Pondokku dengan birama 4/4 jatuh pada ketukan keempat. Thank you.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kami mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan acara ini kurang berkenan, kurang sesuai dengan harapan Bapak Pimpinan Pondok Modern. Inilah upaya maksimal yang kami panitia pelaksana di Jakarta mampu laksanakan. Mudah-mudahan dengan dukungan dari semua pihak, dari para alumni, dari para simpatisan, pelaksanaan ini nantinya berlangsung dengan sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Modern Gontor, yang terhormat Bapak Ketua Badan Wakaf dan anggota Badan Wakaf, Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Cabang dan alumni, Bapak dan saudara-saudara sekalian, anggota IKPM, Ketua IKPM seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara silaturahim nasional di tempat, di gedung yang demikian megah ini. Ini adalah satu prestasi yang bisa dilakukan khususnya oleh panitia, oleh IKPM Jakarta pada hari ini. Maka dengan ini kami dari IKPM Gontor mengucapkan selamat atas terselenggaranya ini seluruhnya. Kita mengucapkan selamat atas suksesnya acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di tempat ini. Mudah-mudahan bisa menikmati segala sesuatu yang bisa dinikmati pada tempat ini. Saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian, banyak hal yang bisa kita petik pada tempat ini, insya Allah, dari berbagai macam event yang akan kita laksanakan dan kita selenggarakan pada acara hari ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kali ini khususnya kepada bapak dan saudara-saudara yang sudah lama tidak ke Gontor, atau yang belum pernah ke Gontor, atau yang belum pernah melihat Gontor, atau yang belum pernah membaca tentang Gontor, atau yang belum pernah mendalami Gontor. Saya sedikit memberikan pengenalan dan perkenalan khususnya mengenai IKPM. IKPM ini adalah singkatan daripada Ikatan Keluarga Pondok Modern. Ini adalah satu lembaga yang ada di Pondok Modern Gontor Ponorogo. IKPM ini adalah satu lembaga yang tugasnya membantu pimpinan Pondok Modern Gontor Ponorogo dalam hal membina, mengontrol, mengawal alumni yang telah berada di masyarakat. IKPM ini adalah satu lembaga yang tidak lepas dari Pondok Modern Gontor Ponorogo. Maka IKPM yang sekarang memiliki cabang tidak kurang dari 98 cabang di luar dan dalam negeri, semuanya sebenarnya hanyalah untuk membantu pimpinan pondok, membantu Pondok Modern Gontor dalam mengawal, membina, dan mengontrol alumninya di masyarakat.
Mereka seluruhnya adalah atas nama Pondok Modern Gontor Ponorogo. Dan sebenarnya para anggota IKPM dan alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo dimanapun berada adalah sebagai ujung tombak Pondok Modern Gontor di masyarakat. Maka baik buruknya mereka di masyarakat adalah menjadikan satu sumbangan jelek atau buruk atau baik dan bagus kepada Pondok Modern Gontor Ponorogo. Tidak lepas dari itu. Hadirin semuanya, IKPM Jakarta, Ikatan Keluarga Pondok Modern Jakarta memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada IKPM di seluruh Indonesia untuk terus berkarya, memberikan inovasi dan kontribusi untuk kejayaan Gontor, untuk mempotensikan Gontor dan menggontorkan potensi. Maka hadirin sekalian, tema kita hari ini adalah mengembangkan potensi untuk Indonesia yang lebih maju dan mandiri. Baik, potensi Gontor, Allahu Akbar, harus lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alumni Gontor beserta para simpatisan yang kami hormati, pada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Insinyur Siswono, dan Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Tifatul Sembiring yang kami hormati. Pada kesempatan yang ringkas ini, mungkin apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika nanti akan banyak memberikan kita manfaat. Mengingat waktu kami berikan pada Bapak Tifatul Sembiring untuk menyampaikan, kita tidak banyak waktu, kurang lebih sekitar 20 menit. Kami persilakan, Pak. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan setetes tinta, takkan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, Bapak Ketua Ikatan, keluarga besar Pondok Modern Gontor, seluruh bapak-bapak kiai, asatidzah, guru-guru kami, guru-guru umat dan guru-guru bangsa ini, mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat dan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih, jazakumullah khairan jaza, atas undangannya pada pagi hari ini untuk menjelaskan tentang program 100 hari. Saya ingin mengutip satu ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada 100 hari pertama ini secara makro alhamdulillah beberapa hal sudah berhasil dan beberapa hal perlu kita perjuangkan bersama. Indonesia informatif menuju kesejahteraan rakyat. Dengan terus-menerus membangun komunikasi dan informatika di tengah-tengah masyarakat, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan merakyat dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu Indonesia informatif? Indonesia informatif adalah Indonesia yang aware terhadap informasi. Masyarakat Indonesia yang mengambil keputusan, aksi atau reaksi under base of information. Atas dasar informasi. Jangan sampai mereka mengambil keputusan atau aksi berdasarkan provokasi. Di dalam Al-Quranul Karim sendiri dikatakan, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kita disuruh cek and recheck kalau ada yang membawa informasi. Sekarang kita melihat bahwa provokasi itu dilakukan di media sangat luar biasa. Bisa jadi orang yang benar menjadi salah, dan bisa jadi orang yang salah menjadi benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR RI yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Syukri Sarkasi, Pimpinan Pondok Pesantren Gontor, Ketua Badan Wakaf, Ketua Alumni dan segenap peserta silaturahim nasional Pondok Pesantren Gontor yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini saya mendapat kesempatan untuk menginformasikan apa yang menjadi target ataupun program-program Departemen Pertanian atau Kementerian Pertanian, sekarang namanya sudah berubah ya, dari Departemen ke Kementerian Pertanian, khususnya terkait dengan program 100 hari ini. Ini yang kadang-kadang memang banyak yang salah paham memang. Jadi seolah-olah 100 hari ini harus sudah mensejahterakan rakyat gitu. Dalam waktu 100 hari tentu kan tidak mungkin. Tentu harus ada rencana-rencana besar apa yang akan dilakukan oleh Kabinet Indonesia Bersatu kedua ini. Jadi 100 hari adalah menyiapkan landasan kerja. Jadi lebih banyak kepada konsep-konsep, nah, sehingga nanti terukur jelas. Tahun pertama akan mencapai apa, kedua apa, ketiga apa, sampai tahun kelima apa yang akan dilakukan. Nah inilah yang perlu mungkin supaya tidak salah paham. Dalam kaitannya dengan Kementerian Pertanian ini ada program-program yang memang menjadi program prioritas Presiden, ya, dan ada program yang nanti terkait dengan kontrak kinerja Menteri dengan Bapak Presiden, dan nanti juga ada kaitan program yang dimunculkan sendiri oleh kementeriannya. Jadi ini ada 3 kriteria atau kategori begitu. Buat saya Rosi Sinalisaid, pimpinan Pondok Modern Al-Barakah dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Pak. Mendengar paparan Bapak dalam rangka 100 hari, saya pernah juga mengikuti seminar yang Bapak juga hadir di sana. Kebetulan keynote-nya adalah Bupati Sasa, Pak Yoto dari Bojonegoro, lalu kurang lebih 1 bulan yang lalu di Surabaya. Bapak memaparkan juga di sana tentang kredit usaha. Nah, ini dalam rangka menekankan swasembada dan swasembada berkelanjutan. Sementara saya lihat di pinggiran tetangga itu banyak sekali mereka yang berkekurangan. Kalau seandainya program ini menjadi satu program unggulan, saya rasa kita di mana-mana Pondok Modern ini memiliki banyak sekali pondok cabang dan kebetulan pondok alumninya lebih dari 250. Seandainya fokus saja dalam program LM3 ini tidak pada tanda petik, seringkali di lapangan itu Pak, program LM3 menjadi proyeknya anggota DPR. Ini lebih digunakan kembali dalam rangka mewujudkan swasembada dan swasembada berkelanjutan. Khusus mengenai kredit, Pak, kredit untuk pembibitan sapi itu ternyata di setiap daerah ketika kita menanyakan kepada stakeholder yang diberi untuk melaksanakan itu, ini peraturannya belum sampai ke kabupaten. Ini belum ada, kalau nggak dijaminan dari bupati sangat bisa. Nah ini kalau begini, saya rasa hambatannya akan lama sekali untuk kita bisa mandiri tentang swasembada sapi itu yang tergantung dari Australia itu Pak. Dari 630.000 itu kan kalau nggak salah bibitnya dari Australia. Nah, usul yang terakhir Pak,
kalau bisa santri-santri ini kan diarahkan menjadi santri yang bermasyarakat. Maka kalau seandainya di dalam program itu ada program-program pelatihan, kami mengusulkan banyak dari kader-kader kami yang dilibatkan untuk misalnya insentif mantri-mantri swasta. Jadi swasta pendidikan tentang kesehatan hewan, tentang pendidikan tentang peternak mandiri. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya akan memperkenalkan nama saya Sulaiman Rahimi. Saat ini saya dipercayakan memimpin Pondok Pesantren Darul Hidayah Hidup di Curug. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, ini masalah sapi Pak. Saya tadi baru dengar ternyata Indonesia masih mengimpor sapi 630.000 Pak ya. Itu kalau 6,7 triliun Pak dibeli sapi. Ini saya sudah hitung udah lama Pak. Itu ada 650.000 ekor sapi ternyata. Kalau taruh di Jakarta itu Ancol kagak muat Pak. Ya, ini masalah sapi. Jadi ya mudah-mudahan nggak bisa impor lagi kita ini. Ya, amin ya rabbal. Ada pompa dan sebagainya. Tahun 85 Pak. Tapi di Sumatera saya datang dari Lampung dan sering jalan sampai ke Aceh juga. Bahkan saya sering juga ke Sulawesi. Di luar Jawa Barat khususnya 2009-2010 irigasi sangat minim. Bagaimana akan mencapai swasembada pangan? Artinya perbedaan Jawa dan Sumatera ada di luar Jawa 25 tahun ketinggalan teknologi. Nah ini perlu Bapak pikirkan. Kedua, bagaimana swasembadaan yang tercapai jika harga pupuk naik, nilai jual rendah. Coba pemerintah buat suatu lembaga yang khusus, yang amanah, jujur, dibeli dari masyarakat petani dengan harga yang tinggi, sehingga harga pupuk bisa ditekan rendah lagi. Sekarang terjadi apa? Pupuk harga naik, nilai jual rendah. Petani dengan tradisional, bagaimana petani akan yang terkait dengan saya tadi, kalau Pak Kiai Rosyidin nanti ke Pak Menteri Pertanian, Bapak Agus Salim ya, Abdus Samad dari Lampung. Jadi ini saya luruskan Pak ya, kita Departemen Komunikasi dan Informatika Pak. Jadi bukan transformasi, bukan transportasi ya. Jadi bukan 200 juga Pak Kiai, tapi 100 desa pintar. Desa pintar singkatan desa punya internet. Nah seluruh internet yang kita pasang baik di kecamatan yang sebelumnya dan desa internet itu seluruhnya di blocking Pak Kiai, tidak akan bisa mengakses situs porno maupun perjudian. Dan Depkominfo sekarang bekerja sama dengan banyak pihak, dengan Awari, asosiasi warung internet, itu namanya internet insan, internet sehat dan aman. Ya, jadi tidak akan bisa orang mengakses itu. Saya hanya menyerukan jangan sampai kita memusuhi teknologi, karena teknologi itu akan terus berkembang. Jadi yang penting adalah bagaimana kita berselancar di atas teknologi itu untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Jadi yang namanya internet itu apa? Itu alam biasa, sama juga seperti alam nyata ini, cuma dia maya. Di situ kita bisa melakukan kirim surat sampai ke negara-negara lain gratis itu. Kita bisa transaksi bisnis di sana. Tadi ada Bapak Kiai Sulaiman Rahimin dari Cicurug. Ini juga misalnya susu kambing apa dan sebagainya, ini bisa dipasarkan melalui internet. Mungkin ada yang mencari tentang susu kambing. Kita tawarkan, kita pasang di situ portal kita, terus kita tawarkan. Jadi bukan untuk
melanggengkan maksiat. Kita sudah meratifikasi undang-undang, sudah disahkan bahkan undang-undang anti pornografi. Saya berharap nanti langsung saja masing-masing pondok pesantren kalau ingin mengakses program-program Deptan sebaiknya langsung berkomunikasi dengan Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan di kabupaten atau kota. Karena apa? Program-program Deptan ini 80% itu langsung ke dinas-dinas, ke daerah. Ya, jadi yang dikelola oleh Deptan sendiri tidak lebih dari 20%. Yang langsung oleh Kementerian Pertanian, tapi 80% langsung ke daerah. Jadi tolong masing-masing pondok pesantren proaktif lah. Datang ke dinas, termasuk kaitan LM3 ajukan saja lewat situ supaya diteruskan ke Menteri Pertanian begitu. Ya, supaya dikawal tapi ditanya ya betul-betul bahwa ini sampai. Terus terang saja ini dari hasil evaluasi beberapa pesantren ya mudah-mudahan tidak banyak. Tapi ini banyak fakta muncul, banyak pesantren yang ternyata tidak amanah. Ya. Ini padahal program biasa bicara tentang akhirat. Ternyata nggak takut sama akhirat juga. Mungkin karena nanti bisa tobat barangkali ya. Saya tidak tahu, tapi ini fakta dari hasil evaluasi saya sedih. Karena ternyata banyak pesantren yang tidak amanah. Akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan sekalian, berikutnya penyerahan kenang-kenangan dari Gontor kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Insinyur Haji Suswono MMA, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Insinyur Haji Tifatul Sembiring, disampaikan oleh Ketua IKPM Pusat, Kiai Haji Akrim Maryat. Berikutnya Bapak Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informatika berikut moderator berkenan meninggalkan panggung dan terima kasih atas kehadiran. Hadirin kita berikan aplaus yang meriah.
Bapak Ketua Badan Wakaf yang kami hormati, Bapak Menteri Kehutanan, Menteri kita, Bapak Zulkifli, para ulama-ulama dan para kiai-kiai alumni seluruh Indonesia, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sengaja untuk mempercepat waktu, saya di sini bersama Bapak Menteri Kehutanan kita. Setelah kita ngobrol rame-rame dan di ruang tunggu tadi, Masya Allah luar biasa. Namun sebelum itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, perlu saya memberikan keterangan kepada saudara sekalian. Merupakan sebuah kesyukuran hari ini bisa terlaksana silaturahmi nasional alumni Pondok Pesantren Gontor yang keberapa saya tidak tahu, tetapi disinilah diadakan dan di beberapa tempat. Tadi malam pertemuan tokoh-tokoh alumni dari Pak Din, Hidayat Nur Wahid dan lain sebagainya. Cuman mereka minta maaf untuk hari ini karena Pak Hidayat langsung ke Singapura. Demikian juga Pak Din Samsudin dan kemudian Pak Hasyim Muzah. Pak Din ada. Wah, alhamdulillah. Yang begitu, dan Pak Din Samsudin tadi malam semuanya dibatalkan untuk kepentingan Gontor katanya gitu. Alhamdulillah. 12 tokoh-tokoh alumni tadi malam kita berkumpul untuk apa? Dalam rangka untuk meningkatkan peran dan fungsi Gontor dan putra-putra Gontor. Ada dua hal, meningkatkan peran dan fungsi dan potensi Gontor dan menggontorkan orang-orang potensial. Dalam hari ini saya ulangi lagi, mempotensikan Gontor dan menggontorkan orang-orang potensial. Maka hari inilah kita mengundang bapak-bapak dari Menteri Kehutanan, Menkominfo dan lain sebagainya. Beliau-beliau ini insya Allah akan membantu Gontor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pimpinan Pondok Pesantren Gontor yang dimuliakan Allah, ada Bang Din yang saya hormati, ada Ustadz Khalil Ridwan yang saya hormati, ada Wakil Ketua MPR Saudaraku Lukman yang saya hormati, para tokoh alim ulama yang dimuliakan Allah, para alumni Gontor juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kepadanya lah kita mengabdi dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya diminta sebagai Menteri Kehutanan tentu menyampaikan program-program Departemen atau Kementerian Kehutanan apa saja untuk kemajuan bangsa. Tentu nanti bagaimana peran serta pondok pesantren, wabil khusus pondok
pesantren Gontor dan para alumninya. Bapak Ibu sekalian, memang zaman berubah Pak Ustadz, situasi berubah, keadaan juga terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau di era tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an sampai tahun 2000, 2002 saya kira, memang sektor kehutanan ini menjadi andalan bagi pendapatan negara melalui yang kita sebut HPH. Maka dikenallah dulu istilahnya itu TPTI, Pak Ustadz. TPTI itu tebang pasti, tanam insya Allah. Jadi kalau dulu memang zaman 70, 80 ya sudah tebang saja. Ada namanya dana reboisasi, tetapi ya nanamnya kalau ingat begitu. Tadi Pak Bupati dari Sumbawa Barat Zulkifli sama saya namanya mengatakan hutan lindung nggak ada hutannya. Ya memang kawasan hutan itu ada yang tidak ada hutannya. Nah ini yang termasuk. Ada 40 juta lebih kawasan hutan tetapi sudah tidak berhutan lagi. Disebut kawasan hutan tapi sudah tidak berhutan lagi. Itu kira-kira keadaan atau situasi kita sekarang ini. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, situasi keadaan hutan kita memang kritis. Kritis. Tidak sampai 50% lagi kawasan hutan yang berhutan dan bagus. Tidak sampai separuh lagi. Sehingga termasuk kategori kritis. Artinya era penebangan itu memang suka atau tidak suka ya sudah memang sudah hampir berakhir. Hampir berakhir. Sehingga harus ada cara pandang baru, harus ada program baru, harus ada cara-cara pemikiran yang baru, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita sampaikan ke Pak Menteri, ada beberapa masalah hutan ya. Yaitu ketika pelaksanaan pembukaan lahan, kalian training untuk izin buka lahan untuk sawit ya. Itu kan ada kayu-kayu yang ada kan dibiarkan saja. Sedangkan di sini lain ini ada kebutuhan kayu di hutan tanaman industri yaitu perusahaan sawit. Ini izin yang semestinya bisa dilakukan pemangkasan, yaitu hutan yang diri kayu-kayu yang ada ini bisa dimanfaatkan juga untuk diambil dijual ke pabrik. Kemudian kedua ada juga program konversi karbon. Jadi setiap penanaman itu adalah ada dana untuk konversi karbon. Yang pertama kami dari Bojonegoro ingin meminta realisasi dari apa yang sudah Pak Menteri sampaikan pada saat kunjungan ke Bojonegoro tentang penanaman pohon di Bojonegoro terutama untuk menanggulangi banjir dan lain sebagainya yang di Bojonegoro. Kemudian yang kedua adalah tentang proses pinjam pakai hutan yang lahannya dimiliki oleh perhutani. Ini informasi yang kami dapatkan untuk izin galian C ini seluruh Indonesia ini belum bisa direalisasikan. Kayu di area perkebunan sawit ya. Tentu kalau membuka lahan sawit tentu memang diperbolehkan di hutan yang bisa dikonversi, itu dulu. Sekarang ini untuk perkebunan memang sudah tidak dibenarkan lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kawasan hutan yang masih primer kemudian ditebang diganti kebun sawit, itu tidak diperbolehkan lagi. Ya, kita semua tahu sekarang di era perubahan iklim, semua negara menyorot kita, memandang kita, melihat kita, sehingga kalau ada penebangan kawasan hutan primer,
tentu yang prioritas itu tidak hanya dalam negeri tetapi seluruh internasional community. Nah, oleh karena itu kawasan hutan itu nantinya bukan pohonnya yang akan mahal, tetapi yang mahal itu hutan untuk wisata. Yang kedua nanti tentu perdagangan carbon sink, ya, yang dikenal namanya RIDD, ya, itu nanti akan ke situ pada masanya. Memang kita agak kecewa kemarin pertemuan COP15 di Copenhagen tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi akan dilanjutkan nanti COP16 di Meksiko pada akhir tahun 2010 yang akan datang. Yang kedua, dana rehabilitasi atau untuk menanam. Tadi saya katakan ada HKM itu hutan kemasyarakatan, ya. Ada hutan tanaman rakyat. Artinya Bapak Ibu sekalian, sekarang itu sebetulnya mudah sekali. Asal di tempat Bapak Ibu ada kawasan hutan, apalagi sudah tidak berhutan, koordinasi dengan pemerintah setempat buat kelompok, diajukan nanti melalui bupatinya, diajukan pemerintah pusat, maka nanti diberikan izin sekurang-kurangnya 35 tahun untuk menanam pohon. Maka dia bisa pakai dua cara, dana dari APBN yang 5 juta per hektar atau melalui badan layanan umum itu 8 juta rupiah per hektar. Nah, kalian tadi yang dari Bojonegoro teknologi untuk jati. Jadi Bang Din, jati itu ada ribuan jati, kayu jati, dipilih 100 pohon jati yang terbaik. Dipilih 100 pohon jati yang terbaik, dari 100 pohon jati yang terbaik itu dipilih lagi 30 pohon jati yang paling baik. Ada di Cepu, di sana, di silsilahnya itu ada, jadi pohon juga punya silsilah Pak Ustadz, ada silsilahnya. Pohon-pohon yang terbaik inilah yang diambil stek pucuknya yang diambil. Pucuknya itu diambil, itu yang dikembangkan menjadi bibit. Nah, pucuk yang dikembangkan menjadi bibit itu diberi nama Jati Unggul Nusantara. Memang bibitnya jadi mahal. Satu bibit umur 1 tahun itu bisa Rp20.000. Tetapi harusnya kalau yang lain 30 tahun, yang Jun ini, Jati Unggul Nusantara ini cukup 10 tahun. Dia sudah berdiameter 30 cm lebih. Nah, yang dari dari Bojonegoro, nanam pohon tentu, bupatinya sudah 3 kali jumpa sama saya hadir di Departemen Kehutanan, termasuk nanti kita akan membantu tanah di perhutani itu untuk kawasan wisata, ada 19 hektar. Jadi sudah bolak-balik kita atur program dengan bupati. Kemudian soal PP, alih fungsi lahan, lah inilah Bapak Ibu sekalian, memang ternyata setelah masuk di pemerintahan Pak Ustadz, banyak sekali aturan-aturan yang menghambat. Banyak sekali, yang dikenal namanya the bottlenecking itu, banyak sekali. Ada PP, jadi kalau Pak Kakban dulu ada janji belum terpenuhi, bukan beliau tidak mau memenuhi, karena memang aturan-aturan itu yang tidak membolehkan. PP mengenai alih fungsi lahan dan PP mengenai penggunaan fungsi kawasan hutan, itu sudah 9 tahun Pak, 9 tahun. PP peraturan pemerintah mengenai penggunaan kawasan hutan dan alih fungsi tadi itu sudah 9 tahun diselesaikan, tidak selesai-selesai. Insya Allah dengan doanya Pak Ustadz dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, PP yang 9 tahun ada 2 PP tadi yang tidak selesai-selesai, insya Allah 3 bulan ini bisa kita selesaikan. Masya Allah, sangat luar biasa. Tepuk tangan kepada Pak Menteri kita. Terima kasih Bapak Menteri, mudah-mudahan kita doakan sukses di dalam memimpin Kementerian Kehutanan, di mana kalau dulu dikatakan santri tidak bisa ngurus kementerian atau santri tidak bisa apa-apa, ternyata hampir semuanya menteri-menteri ini keislamannya sangat bagus, apalagi beliau ini dari Dewan Dakwah. Amin Allahumma amin. Demikianlah Bapak-bapak, terima kasih atas kehadiran dan seluruhnya. Mudah-mudahan dengan doa kita dan Bapak ikut juga di dalam membantu dan membela Gontor, membantu membela rakyat, akhirnya bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, berikutnya adalah acara penyerahan cenderamata atau kenang-kenangan dari Gontor kepada Menteri Kehutanan Bapak Zulkifli Hasan SEMM
disampaikan langsung oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA. Inilah putra-putri terbaik kita dari TKIT Ar-Rahman Saharjo. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Ya, inilah penampilan terbaik dari siswa-siswi teladan kita TKIT Ar-Rahman Saharjo. TKIT Ar-Rahman Saharjo berdiri pada tanggal 18 Juli 2005, berlokasi di Masjid Baitur Rahman, Jalan Dr. Sarjo, nomor 100 Jakarta Selatan. Hadirin, beberapa kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi keunggulan TKIT Ar-Rahman Saharjo. Drum Band baru dirintis pada Januari 2009 dan tercatat pada bulan April 2009 mencetak prestasi dengan penyelenggara Bina Prestasi. Dan tidak itu saja, TKIT Ar-Rahman Saharjo juga berhasil merebut prestasi di beberapa kejuaraan. Juara 1 TK se-Jakarta Selatan dengan penyelenggara IGTK IPGRI. Juara 3 TK se-Jakarta, penyelenggara ICT atau English Course Training. Dan juara 3 TK se-Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sekali lagi hadirin yang budiman, kita berikan aplaus yang meriah untuk penampilan terbaik mereka.
Hadirin dan tamu undangan yang budiman, itu tadi penampilan terbaik dari TKIT Ar-Rahman Saharjo.